tidak menginap di Muzdalifah dan tidak menginap di Mina. Karena yang pakai lontar, yang pakai nginap di Mina dan Muzdalifah adalah kalau haji. Kalau umroh tidak. Nah, jadi kalau begitu berarti orang ini jadinya niatnya niat haji, tetapi jadinya umroh. Kenapa? Karena dia terwukuf di padang Arafah. Nah, jadi kalau begitu dia tunaikanlah pekerjaan umroh apa? Tawaf, sa'i, cukur. Sudah selesai. Sudah tahallul berarti. Ya. Nah, jadi yang kedua ini orang niat haji tetapi tidak melaksanakan wukuf, ya, lantaran sesuatu sebab. Ya, suatu sebab. Yang tadi saya katakan, mungkin dia keder, mungkin dia mobilnya mogok, ya, gak ada yang bantuin dia untuk memperbaiki mobilnya sampai besok pagi tanggal 10. Nah, gak wukuf. Kalau masih jam 12 malamnya, jam 1, 2, 3 masih bisa tuh, sebelum datang waktu subuh. Katakanlah dia sampai di Arafah tanggal 3, jam 3 malam, itu masih hitungan bisa wukuf. Tapi kalau sudah subuh bisa. Dia sampai di Arafah tanggal besok jam 7 pagi, tanggal 10. Berarti dia tidak wukuf. Nah, kalau begitu maka niat ihramnya jadi niat ihram hajinya jadi niat ihram umroh. Maka dia tidak wukuf, tidak menginap Muzdalifah dan Mina, dan tidak melontar. Wa kharaja bil haji al-umratu. Dikecualikan dengan haji adalah umroh. Li'annaha la tafutu abadan. Karena umroh itu tidak akan luput untuk selama-lamanya. Kalau haji itu kenapa? Ada waktunya. Ya, ada waktunya. Kalau sudah habis waktunya ya udah. Tapi kalau umroh tidak, kapan-kapan masih bisa. Nah, jadi di situ kalau umroh itu tidak ada istilah luput mengerjakan pekerjaan umroh. Tapi kalau haji bisa jadi. Di mana? Itu kayak tadi wukuf di padang Arafah. Karena wukuf itu khusus tanggal 9 bulan haji. Nah, jadi dia dengan begitu sudah tahallul dah tuh. Ya. Langsung dia tawaf, sa'i, cukur. Jadinya umroh, niatnya haji. Kama sayati, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada bahasan berikutnya. As-salisu, yang ketiga, orang tahallul, orang keluar dari ihramnya, ayyashtarita fi ihramihi binusukin at-tahallula. Ada orang yang niat haji, tapi dia syaratkan di dalam atau pada waktu ihramnya, pada waktu ihram hajinya, nusuk itu haji. At-tahallula, niat apa? Niat tahallul. Ya. Jadi umpamanya ada orang niat haji, ya, tapi dia mengatakan saya niat ihram haji, ya, tapi kalau saya sakit, ya saya tahallul, karena disyaratkan, ya. Nah, jadi katanya sini orang niat ihram haji, dia syaratkan waktu dia niat ihram haji itu at-tahallula, yaitu tahallul. Niat tahallul kapan? Bi uzrin, kalau ada uzur. Ya, kalau ada uzur, kamarodin, seperti sakit. Mungkin orang itu sudah biasa tuh, kadang-kadang penyakitnya datangnya mendadak. Dia niat labbaik Allahumma umratan. Ya, ya Allah, saya terima panggilanmu untuk melaksanakan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, saya terima panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Idza maridtu tahallaltu. Tapi kalau saya sakit, saya tahallul. Begitu dia sakit, praktis sudah tahallul. Ya. Nah, jadi
Jadi di situ disyaratkan, pakai syarat. Bi'udhrin, dengan lantaran uzur, kamarodin seperti sakit, wa faraghi nafaqatin, habis nafkah. Kan kalau kita hidup di negara orang harus siap nafkah. Ini nafkahnya habis, ya. Wa dhalali tariqin, atau tersesat jalan. Saya niat melaksanakan ibadah haji, tapi kalau saya tersesat jalan, saya tahallul. Begitu tersesat jalan, nyasar, ya udah tahallul ya. Ya. Fayatahallalu 'inda wujudi dzalika. Maka dia tahallul. Ya, dia niat tahallul dan dia cukur. Dia niat tahallul dan cukur inda wujudi dzalika, ketika adanya uzur itu. Sakit, habis nafkah, dia nyasar, tersesat jalan. Nah, jadi dia langsung tahallul, dengan niat dia tahallul dan dia apa? Dan dia cukur. Walau ba'dal wukufi, sekalipun hal itu terjadi sesudah wukuf di padang Arafah. Kejadiannya sudah wukuf. Tanggal 9 dia wukuf. Ya, Zohor sampai malam dan sampai jam 10. Pas jam 12 malam dia sakit. Padahal di awal memang dia ngomong, saya niat tahallul, saya niat ihram haji, tapi saya tahallul kalau saya sakit. Gitu. Nah, berarti dia tahallul dengan cara dia niat tahallul dan dia cukur. Berarti di situ apa? Ya udah, larangan-larangan apa itu haji tadi, ya. Larangan-larangan haji tadi itu menjadi halal. Dengan cara dia bihalqin wa niyatin. Wa in qayyadal aslu biqaunihi qablahu. Sekalipun kitab asalnya, yaitu matannya yang dikarang oleh Al-Iraqi, itu memberikan pembatasan dengan adanya qablahu, kalimat qablahu. Jadi kalau di dalam kitab asalnya, ayyashtarita fi ihramihi at-tahallula qablahu, ada kalimat qablahu, ya. Dia syaratkan waktu ihramnya tahallul. Itu disyaratkan kapan? Sebelumnya, ya. Sebelum apa? Sebelum dia tahallul. Tapi kalau di sini tidak ada kalimat qablahu. Ini kejadian ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang niat ihram haji tapi pakai disyaratkan, ya. Rawasyaykhani an Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Duba'atin binti Zabir. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang wanita yang bernama Duba'ah, anak Az-Zabir. Jadi Zabir ini paman Rasul, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zabir pamannya Rasulullah punya anak namanya Duba'ah. Jadi Duba'ah ini adalah sepupunya Nabi. Ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Zubair. Zubair ini anak dari Zainab. Nah, Zainab ini encingnya Nabi. Jadi ada Zubair, ada Zabir. Ini Zabir, Duba'ah binti Zabir. Jadi pernah Rasulullah mengunjungi Duba'ah binti Zabir. Faqala laha, kemudian Rasulullah berkata kepada Duba'ah, aradtil hajja, kamu mau melaksanakan ibadah haji? Ya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Duba'ah menjawab, wallahi ma ajiduni illa waja'atan. Demi Allah, illa waja'atun. Demi Allah, tiadalah mendapatkan aku kecuali merasa nyeri. Jadi artinya, ya saya sih pengen haji tapi saya sakit. Ya, nyeri, nggak disebutkan bagian apanya nyeri gitu. Ya biasa kalau nyeri itu perut, ya. Mungkin kalau zaman sekarang ini ya apa emah, apa asam lambung begitu.
Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, hujji washtariti, ya, laksanakanlah, niatkanlah haji dan kamu syaratkanlah, ya, kamu syaratkanlah. Kayak tadi, saya niat melaksanakan ihram haji, apabila saya sakit, saya tahallul. Nah, gitu. Jadi kata Rasulullah, hujji washtariti, niatkanlah ibadah haji dan syaratkanlah. Wa quli, dan katakanlah, Allahumma mahalli haitsu hasabatni. Kata Rasulullah, katakanlah, ya Allah, mahalli, tempat aku tahallul, haitsu hasabatni, di mana aku, ya, terhalang untuk melaksanakan itu, ya. Jadi di mana saya terhalang, ya, maka saya tahallul. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi boleh kalau begitu. Ini kalau orang yang sudah biasa gitu ya. Tapi sih kita kalau bisa jangan sampai itu ya, yang seandainya udah biasa sakit mendadak begitu. Tapi kalau mendadaknya banget, apa boleh buat, ya, gitu. Harus ke rumah sakit. Tapi kalau hanya pusing-pusing aja kan bisa kita lanjutkan. Tapi kalau yang penyakitnya itu berat, ya apa boleh buat, dia harus ke rumah sakit sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan sempurna. Maka dia tahallul. Nanti itu semuanya kita belum sampai kepada apa dong kalau gitu gantinya, ya kan? Itu kan berarti kan semua kan melanggar semua kan, artinya belum tuntas dia selesaikan, belum tuntas diselesaikan. Tapi nanti di belakang ada tuh, ada itunya, ada gantinya apa? Wa yuqasu bil haji al umratu, dikiaskan haji ini dengan umroh, ya, gitu. Jadi walaupun di sini nggak disebut-sebut umroh, maka dikiaskan saja, dianalogikan atau disamakan dengan haji tadi. Walau qala, kalau seandainya ada orang berkata, idza maridtu fa ana halalun, kalau saya sakit maka saya halal. Artinya apa? Saya tidak ihram lagi. Shara halalan binafsil maradi min ghairi tahallulin. Jadilah dia menjadi orang yang halal, artinya bukannya dalam keadaan ihram, binafsil marad, semata-mata sakit, min ghairi tahallulin, tanpa dia tahallul. Jadi artinya tanpa dia mencukur rambut, ya. Karena dia bilang begitu, ya, apabila saya sakit maka saya menjadi halal. Begitu sakit langsung praktis halal, binafsil marad min ghairi tahallulin, tanpa dia cukur lagi. Kalau tadi di atas, ya, di atas dikatakan yaitu apa, niat dan cukur, gitu. Nah, itu yang ke berapa tuh? Yang ketiga, ya, yang ketiga. Insya Allah nanti kita lanjutkan yang keempat ya. Dikit banget baca kita. Ya, berapa baris bacaan kita tuh? Ya. Insya Allah nanti yang keempat ini karena adanya pencegahan. Orang lagi melaksanakan ibadah haji kemudian ada dihalang-halangi sama musuh, sehingga orang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak bisa melaksanakan dengan sempurna. Jadi kita belum tuntas ini, artinya apa? Belum ada jawabannya nih, boleh ini, apa dong sanksinya? Nah, belum, karena belum sampai ke sana. Nanti akan sampai jawabannya terhadap orang yang tahallul dari melaksanakan ibadah haji yang belum pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Sekarang tanggal 18. Baik para jamaah, kita lanjutkan
baca kitab yang kedua beberapa belas menit. Sekarang bacaan kita wa amal munjiyatu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal munjiyatu allati yajibu tahliyatul qalbi wa ittisafuhu biha fakathiratun. Adapun perkara-perkara yang menyelamatkan diri kita, allati yajibu tahliyatul qalbi, yang wajib untuk menghiasi hati ini, wattisafihi atau wattisafuhu, dan juga sifat-sifatnya, biha, dengan sifat-sifat al-munjiyat itu, sifat-sifat ya perkara-perkara yang menyelamatkan itu, fakatsiratun, banyak. Jadi ada hal-hal yang bisa menyelamatkan diri kita supaya hati kita terhias, ya, itu banyak contohnya. Fanazkuru syai'an min ummahatiha wa muhimmatiha. Kata Imam Ghazali, namun kami sebutkan sedikit saja dari pokok-pokok al-munjiyat itu, dari pokok-pokok perkara yang menyelamatkan itu, dan yang penting-penting dari perkara-perkara yang menyelamatkan diri kita. Wa nunabbihu 'alaiha bikalamin mujmalin wajizin, dan kami memberitahukan tentang itu, tentang perkara-perkara yang menyelamatkan diri, dengan pembicaraan secara garis besar dan dengan cara yang ringkas. Jadi Imam Ghazali tidak membahas panjang lebar tentang itu, tentang al-munjiyat, hal-hal yang bisa menyelamatkan diri kita, tapi singkat saja. Insyaallah taala, semoga Allah, ya, jika Allah menghendaki hal itu. Famin a'zamil munjiyati, di antara yang paling besar perkara yang menyelamatkan diri itu adalah at-taubatu ilallahi ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat itu adalah perkara yang bisa menyelamatkan diri kita, karena kita taubat kepada Allah min jami'idz dzunubi, dari seluruh dosa-dosa kita, ya. Wa qad amara Allah azza wa jalla ibadahu bitaubati, sungguh Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, ya, fastaghfiru innahu kana tawwaba. Jadi Allah dalam Al-Quran banyak memerintahkan kita sebagai hambanya untuk taubat. Wa raghabahum fiha, dan Allah mendorong hamba-hambanya untuk bertaubat. Wa wa'adahum biqabuliha, dan Allah berjanji kepada hambanya bahwa Allah akan menerima taubat hambanya, ya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kamu, ya, seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Kepada siapa? Taubat kepada Allah, ya, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang sukses, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya orang-orang yang beriman, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian, taubatlah kamu, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, sebenar-benarnya. Ya, gitu. Artinya betul-betul taubatnya, bukannya main-main. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka senang kepada orang yang taubat, dan Allah suka senang kepada orang yang mensucikan dirinya. Ini doa ayat yang kalau kita habis wudu kita baca tuh. Ya. Nah, yang kita baca ujungnya ada ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman taba, siapa-siapa yang bertaubat, min ba'di zulmihi, sesudah melakukan kezaliman, sesudah melakukan kejahatan, wa aslaha, kemudian dia memperbaiki diri, dia taubat, dia memperbaiki dirinya, ya. Fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah menerima taubat orang tadi. Karena taubatnya taubat nasuha. Buktinya dia bertaubat wa aslaha, dan diperbaiki dirinya. Ya, yang kemarin-kemarin mungkin gak benar, sekarang sudah benar dah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pintu taubat Allah tidak pernah tertutup. Ya. La tas'al bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wan nasu hina yus'alu yaghdabu. Itu dalam sebuah ungkapan semacam itu. Ya, janganlah kau minta kepada manusia, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala selalu menerima ya permintaan kita, selalu menerima doa kita, selalu menerima ya taubat kita. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Fallahu yaghdabu, Allah marah. In tarakta su'alahu, kalau kamu tidak meminta kepada Allah. Sementara wan nasu, manusia, ya, hina yus'alu, ketika diminta yaghdabu, malah dia marah. Kalau Allah enggak diminta marah, kalau manusia diminta marah. Gitu. Jadi kita bertaubat kepada Allah. Biar sebesar sebanyak apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala tidak berkeberatan untuk menerima taubat kita, asalkan taubatnya taubatan nasuha. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya. Wa ya'fu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan 'anis sayyiat, dari kesalahan-kesalahan hambanya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dialah Allah yang Maha mengetahui apa-apa yang hamba-hambanya kerjakan, yang kamu kerjakan. Banyak lagi tentunya ayat-ayat Al-Qur'an, ini sebahagian saja ditampilkan di sini. Wa qala an-nabi wa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu kaman la dzambalahu, seperti orang yang enggak punya dosa. Karena ditaubat, bersih. Ya, mulai banyak dosanya. Kemudian ditaubat kepada Allah, kosong, bersih. Ya, kalau dia berdosa lagi, ya mulain lagi dah tuh, mulain lagi. Nah, makanya kalau bisa setelah taubat jangan lagi dia berbuat dosa, sehingga terus bersih. Ya, kaman la dzambalahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabsutu yadahu bin nahar.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di waktu siang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya ya di waktu siang. Liyatuba musiul lail, untuk menerima taubat orang-orang yang membuat kejahatan di waktu malam. Kan di waktu malam banyak orang yang berdosa, banyak orang yang berbuat jahat. Nah di siang hari dia bertaubat, Allah terbuka pintu taubatnya. Itu yang dikatakan tadi, ya yabsutu yadahu, membuka tangannya, maksudnya pintu taubatnya dibuka. Buat siapa? Buat orang yang bertaubat karena malam harinya berbuat kejahatan. Wa yabsutu yadahu bil laili, dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima orang yang membuat kejahatan di waktu siang. Nah, jadi kita siang malam dah. Karena kita juga siang malam punya dosa. Siang punya dosa, ya taubat di malam hari, salat tahajud, langsung kita taubat kepada Allah. Malam hari banyak dosa kita. Nah, siang hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai kapan tuh? Allah selalu membuka pintu taubatnya, ya, sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Artinya sampai hari kiamat. Pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya dah kita banyak taubat, astagfirullahal azim li walidayya wa li ashabil huquqi alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Jadi kita minimal habis sholat pasti baca tuh ya. Ini karena dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendermakan hartanya di musola kita ini. Dan saya terima infak dari Pak Kusno sebesar Rp200.000 yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tua beliau, Karto Tarjo bin Parto Nikromo, Jasmita bin Sama Atmaja, Lamia binti Mansulaiman, Surya binti Sarpingi. Juga kita baca Fatihah yang mana pahala yang kita hadiahkan kepada orang tua kita, saudara kita, teman kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di tempat sebaik-baiknya. Kawan-kawan kita, saudara kita, semuanya lagi pada sakit, Allah sehatkan badannya. Anak cucu kita yang sedang belajar dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.